Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sesungguhnya menyedihkan. Tetapi lewat kesedihan itu, duka cita itu, Tuhan menggenapkan rencananya. Jadi jangan selalu memandang hal-hal yang negatif sebagai negatif. Ada kalanya Tuhan menggunakannya, memanfaatkannya untuk memberkati kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami berdoa Engkau menolong kami supaya kami, bahkan kami sedang berduka cita, kami percaya di balik semuanya itu Tuhan mau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, dari Kitab Kejadian pasal 23 ayat 19 dan 20. Kejadian pasal 23 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah ladang dengan gua yang ada di sana beralih dari Bani Het kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Amin. Dalam pasal 13, Tuhan sudah berjanji, lihatlah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, seluruh tanah ini, kata Tuhan, setelah Lot berpisah dengan Abraham, akan kuberikan kepadamu. Tapi sudah lihat, lama kemudian, sampai kepada itu Sarah meninggal, jadi Abraham tidak bisa membawanya sampai kembali ke Haran dan memakamkannya di tanah kelahiran mereka. Kenapa? Tuhan sudah suruh Abraham apa? Keluarlah engkau dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, dari tempat tinggalmu sekarang. Dan maka datanglah Abraham taat kepada Tuhan dan tinggal di mana? Di tanah Kanaan itu. Dan kemudian saudara sekalian, setelah berpisah dengan Lot, kemudian Tuhan janjikan lihat ke seluruh tempat itu. Tapi saudara tahu bahwa sampai detik itu Sarah meninggal, dia tidak pernah berpikir untuk membeli tanah. Dan juga mungkin karena alasannya agak sulit begitu. Nanti orang berpikir, oh kalau begitu dia mau menjajah kami gara-gara dia kaya. Tetapi ketika Sarah meninggal, itu bukan hanya teman itu. Sarah itu istri dan juga pendamping dia dalam pengembaraan. Itu luar biasa saudara sekalian. Dan kemudian apa yang terjadi? Dari situlah tadi ayat ini datang. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di tanah gua ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah ladang dengan gua yang ada di sana beralih dari Bani Het kepada Abraham menjadi kuburan, ada kata di sana, miliknya. Dia berhak atas tanah itu menjadi miliknya. Dari tanah yang sekitar berapa banyak itu, karena kuburan untuk orang Yahudi biasanya mereka kuburkan orang di bukit. Ya, pokoknya ada tebing begitu, dibuat guanya dan taruh di situ. Dan persis di situ memang ada guanya. Di di tempat itu dikatakan, coba saya lihat. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela. Jadi
pesan firman Tuhan ini terpenting untuk kita ialah jangan selalu melihat sesuatu yang nampak negatif. Ya, kita kemudian berkeluh kesah, mengatakan Tuhan tidak menyertai kita, Tuhan tidak mengasihi kita, kita kecewa. Tapi lihat di sini, di tengah-tengah kekecewaan yang luar biasa, di tengah-tengah patah hati karena ditinggalkan oleh teman hidupnya, saudara sekalian, tetapi Abraham kemudian justru mendapatkan warisan pertama, milik pertama dari janji Tuhan yang sedemikian besar. Dan sudah tahu kemudian hari ketika umat Tuhan di bawah kepemimpinan dari Kaleb dan Yosua, itu mereka mendapatkan tanah seberapa banyak? Itu 200 kali 50. Panjangnya itu dari utara ke selatan itu 200 km lebih sebenarnya. Dan lebarnya itu rata-rata 50 km. Sudah bisa bayangkan itu? Inilah pesan Tuhan hari ini untuk kita. Seperti apapun yang terjadi, kalau sudah yakin bahwa sudah sedang berjalan mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, ikut petunjuk Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan, jangan pernah melihat sesuatu yang negatif sebagai negatif. Karena apa? Salib artinya positif. Selalu positif. Hidup kita itu selalu positif, saudara sekalian. Kalau sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya mengajak saudara hari ini untuk terus fokus kepada Tuhan. Senegatif apapun yang saudara alami, sesulit apapun hidup saudara sekalian, tetap pandang Yesus. Dan katakan bahwa saudara sedang menuju kepada rencana Tuhan yang besar, dan sebentar lagi rencana itu akan digenapi. Boleh jadi lewat masalah yang sudah alami. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tolong supaya semua pemirsa yang menyaksikan program ini, seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, untuk diteguhkan dan dikuatkan bahwa tidak ada sesuatu yang negatif yang tidak bisa dibalikkan Tuhan menjadi positif untuk kepentingan hidup kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.